Resmi, Marco Verratti gabung Al Arabi. Messi tidak masuk skuad Argentina. Kok ada di bench? Jurgen Klopp tak tertarik latih timnas Jerman. Ronaldo jadi awal masalah Sancho di MU. Jadwal timnas Indonesia di Asian Games 2022. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Marco Verratti telah meninggalkan Paris Saint-Germain. Dia resmi bergabung dengan klub Qatar Al Arabi. Verratti sudah berada di Qatar dalam beberapa hari terakhir. Dia menjalani rangkaian tes untuk merampungkan transfer. Gelandang timnas Italia ini menandatangani kontrak berjangka 3 tahun bersama Al Arabi. Mantan gelandang Barcelona, Deco, resmi diumumkan sebagai direktur olahraga baru juara La Liga tersebut, menggantikan Jordi Cruyff dan Matteo Alemany yang telah pergi. Usai pidato awalnya, Deco kemudian melakukan sesi tanya jawab dengan awak media, membahas fase transisi Barca, target mereka musim ini, khususnya di Liga Champions, terobosan Yamin Lamal, dan potensi kembalinya Lionel Messi. Ketika saya memikirkan Leo, saya memikirkan pemain terbaik dalam sejarah olahraga ini. Dia tampak bahagia dan menikmati dirinya sendiri. Lionel Messi tidak masuk ke skuad saat Argentina melakoni laga melawan Bolivia Rabu 13 September. Namun La Pulga tetap duduk di bangku cadangan. Menurut laporan TNT Sport, Messi rupanya bukan didaftarkan sebagai pemain di laga Bolivia versus Argentina. Ex-mega bintang Barcelona itu didaftarkan sebagai asisten pelatih Lionel Scaloni dan anggota staf timnas Argentina. Hal ini juga menjadi alasan Messi tidak memakai pakaian seperti rekan-rekan setimnya. Messi memakai kostum seperti yang dikenakan oleh staf pelatih. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate tak terima Harry Maguire diperlakukan secara buruk. Meski ia memang mencetak gol bunuh diri kontra Skotlandia, meski menyebabkan gol bunuh diri Maguire dibela habis-habisan oleh bos Inggris tersebut. Southgate juga mengecam kritik berlebihan terhadap bek Manchester United yang dalam beberapa tahun terakhir memang sedang mengalami kesulitan tersebut. Richarlison diterpa masalah di luar lapangan yang berdampak pada kesehatan mentalnya. Striker timnas Brasil itu mengalami masa sulit selama 5 bulan terakhir. Salah satunya pecah kongsi dengan agennya, Renato Velasco, yang sudah menemaninya sejak awal karir. Richarlison rencananya ingin segera kembali ke klubnya Tottenham Hotspur dan menemui psikolog untuk menyelesaikan masalahnya. Dia berharap bisa segera menampilkan performa terbaik untuk The Lily Whites. Agen Jurgen Klopp telah kembali menggarisbawahi bahwa kliennya tidak akan meninggalkan Liverpool sebelum tahun 2026. Meskipun muncul spekulasi mengaitkan dengan posisi pelatih timnas Jerman untuk menggantikan Hansi Flick, agen Klopp Kosike menyampaikan kepada media Jerman Sportschau, Jurgen memiliki kontrak panjang dengan Liverpool dan tidak tersedia untuk posisi pelatih timnas. Klub yang berbasis di London, Chelsea, akhirnya meluncurkan seragam ketiga mereka untuk musim 2023-24. Ini terinspirasi dari warna jersey pertama klub London yang dikenakan lebih dari 118 tahun lalu. Berarti ketiga seragam resmi Chelsea untuk musim ini hadir dalam berbagai warna biru. Namun banyak yang kurang suka dengan desain jersey ketiga ini karena terlalu sederhana. Klub Prancis Lyon bakal segera mengumumkan pelatih baru untuk menggantikan Laurent Blanc yang sudah dipecat. Sosok tersebut adalah mantan bek Italia dan salah satu pahlawan Gli Azzurri saat memenangkan Piala Dunia 2006, Fabio Grosso. Menurut jurnalis sekaligus pakar transfer Fabrizio Romano, kedua pihak sudah mencapai kata sepakat. Setelah dokumen-dokumen dan formalitas-formalitasnya ditandatangani, mantan pelatih Frosinone itu akan resmi jadi pelatih Lyon. BP Marotta, mantan CEO Juventus, sedih Paul Pogba terjerat kasus doping. Marotta adalah sosok yang berperan membawa nama Pogba melejit. Ia memboyong Pogba secara gratis dari Manchester United ke Bianconeri. Pogba kemudian tampil menawan di Juventus hingga kemudian dibeli lagi oleh MU senilai 100 juta euro. Marotta mengenal Pogba sebagai sosok yang begitu profesional. Meski demikian, ia enggan berkomentar banyak terkait kasus yang menjerat Pogba. Marotta cuma berharap kasus ini bisa diselesaikan Pogba dengan baik. Juventus menskorsing Pogba yang berdampak kepada pembekuan gaji. Sinyonya tua dilaporkan pembekuan gaji Pogba karena terbukti bersalah setelah gagal tes doping pada 20 Agustus 2023 lalu. Menurut laporan Football Italia, Rabu 13 September, pembekuan gaji ini dapat menghemat pengeluaran sekitar 30 juta euro atau 490 miliar rupiah. Dalam pasal 55, perjanjian kolektif dengan Asosiasi Pesepak Bolaan Italia memperbolehkan klub menghentikan pembayaran gaji jika seseorang pesepak bola
bola diskors bahkan untuk berjaga-jaga menyusul kegagalan tes doping. Mantan pelatih Barcelona yang gagal bersinar, Bojan Krkić kembali ke klub yang pernah diperkuatnya saat muda, bukan sebagai pemain, tapi sebagai mentor buat para pemain muda Barca. Hal itu diungkapkan oleh Presiden klub Barcelona Joan Laporta. Bojan Krkić akan bekerja dalam timnya Deco, yang merupakan direktur olahraga klub. Bojan sendiri telah gantung sepatu di akhir Maret 2023 kemarin, pada usia 32 tahun. Dikutip dari Goal, setelah setuju untuk mengakuisisi 9,8% saham Barca Vision bulan lalu, perusahaan keuangan sepak bola yang terdaftar di Frankfurt Libero gagal menghasilkan dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penjualan tersebut. Situasi ini membuat Presiden Blaugrana Laporta berada dalam situasi sulit setelah memberikan jaminan pribadi kepada La Liga sebesar 20 juta euro dari perjanjian yang sangat penting dalam mengamankan lisensi Liga Barca untuk musim ini. Dikutip 90 Men, sebuah rencana besar dicanangkan Barcelona di tahun 2025. Juara bertahan La Liga itu ingin memboyong Erling Haaland ke Camp Nou. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona akan bersabar selama 2 tahun ke depan untuk merekrut Haaland. Ini disebabkan sang striker bakal sulit diangkut di tahun 2024 nanti, karena Manchester City tidak mau melepaskan Haaland saat ia baru 2 tahun membela Panji The Citizen. El Barça menunggu hingga tahun 2025 karena kans mereka mendapatkan striker Norwegia itu lebih terbuka. Selain itu, mereka perlu mengumpulkan biaya karena transfer Haaland ini akan memakan biaya ratusan juta euro. Raksasa Premier League Manchester United pada Rabu 13 September mengumumkan keputusan mereka untuk berganti sponsor utama dari tim Vwork ke Qualcomm Snapdragon mulai musim 2024-25 mendatang. Setan Merah tak secara gamblang menyebutkan berapa durasi kontrak dari kerjasama ini, serta berapa nominal biaya yang dikeluarkan Snapdragon untuk menampang di dada jersey MU. Namun Sportico menyebut bahwa kerjasama klub Setan Merah dengan Snapdragon menjadi deal termahal di dunia sepak bola, mengalahkan deal Real Madrid dengan Emirates. Sebuah kisah menarik diceritakan mantan asisten manajer Manchester United Mike Phelan saat Cristiano Ronaldo kembali memperkuat Setan Merah pada 2021 lalu. Phelan mengaku kagum dengan sosok Ronaldo yang tetap memiliki ambisi besar untuk menjadi seorang juara, meski di umurnya yang tidak lagi muda. Sayangnya standar tinggi Ronaldo tak lantas bisa mendongkrak prestasi klub kebanggaan publik Old Trafford tersebut. Phelan bahkan mengatakan tak sedikit pemain yang justru melihat sinis kepada Cristiano Ronaldo karena sikap ambisiusnya. Menurut kabar The Sun, Cristiano Ronaldo ditengarai jadi salah satu penyebab Jadon Sancho tidak tampil maksimal di Manchester United. Semua berawal sejak 2021, ketika ditebus MU dari Borussia Dortmund pada 2021. Sancho diberi janji surga oleh manajemen MU. Ia akan diberi nomor punggung 7 di skuad Iblis Merah. Namun janji itu harus dibatalkan MU karena di deadline day, mereka mendatangkan Ronaldo. Nomor punggung tersebut akhirnya diberikan ke Ronaldo dan itu membuat Sancho kecewa. Laporan itu juga menuding bahwa MU tidak memberikan layanan konseling yang baik bagi Sancho. Presiden RFEF, Luis Rubiales, mundur setelah aksi nyosornya menjadi kontroversi. Pengunduran diri dilakukan Rubiales demi kebaikan sepak bola Spanyol. Sebab Spanyol bersama Portugal, Ukraina, dan Maroko sedang berupaya mengajukan diri jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Apabila Rubiales bersikeras bertahan, maka dikhawatirkan akan menggagalkan misi itu. Apalagi para pesaingnya terbilang berat, yakni Uruguay, Argentina, Chile, dan Paraguay. Timnas Jepang sedang on fire dan kembali meraih kemenangan. Usai membungkam Jerman 4-1 beberapa hari lalu, kali ini Jepang kembali raih kemenangan besar 4-2 saat bertanding melawan Timnas Turki Selasa 12 September. Kemenangan tersebut adalah kemenangan keempat Timnas Jepang. Jepang terakhir kali kalah pada 28 Maret 2023 lalu. Saat itu mereka ditumbangkan oleh Kolombia 2-1. Jepang sendiri nanti akan menjadi lawan Timnas Indonesia di pentas Piala Asia 2023 di Qatar. Duel tersebut akan tersaji pada matchday ketiga grup D pada 24 Januari 2024. Pertandingan Rumania versus Kosovo sempat diwarnai insiden memalukan. Laga tersebut dihentikan setelah 10 menit berjalan setelah tribun yang berisi ultras Rumania meneriakkan lagu Kosovo itu Serbia serta membentangkan spanduk yang kurang lebih sama. Laga berhenti setelah para pemain Kosovo yang merasa tersinggung oleh lagu-lagu dan spanduk penghinaan memilih meninggalkan lapangan. Kedua tim kemudian mundur ke kamar ganti stadion di Arena Nasionala di ibu kota Bukares sebelum kemudian dapat melanjutkan laga.
Pemain pinjaman Barcelona Joao Felix mendapat gaji murah di Barcelona. Upah semusimnya bisa dibilang kecil untuk ukuran pesepak bola papan atas dunia. Media-media Spanyol menyebut pemain sayap 23 tahun itu mesti rela mendapatkan bayaran yakni 400.000 euro atau setara dengan 6,6 miliar rupiah selama semusim. Jumlah yang diterima Felix di Blaugrana jauh lebih kecil ketimbang saat dirinya dipinjamkan ke Chelsea pada musim lalu. The Blues kabarnya membayar Felix 7 juta euro atau setara dengan 115 miliar rupiah per musimnya. Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann mengatakan kepada penggemarnya cepat atau lambat dirinya akan melanjutkan karir di Amerika Serikat. Griezmann tak minat bermain di Arab Saudi meski negara itu menawarkan jumlah uang yang banyak. Griezmann merupakan penggemar NBA dan sering menghabiskan liburan musim panas di AS. Griezmann menikmati budaya di sana, oleh karena itu sepak bola Amerika tidak akan asing baginya. Pemilik klub Italia Genoa, 777 Partners dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk mengambil alih klub Liga Inggris, Everton. Sky Sport melaporkan perusahaan yang berbasis di Miami, Amerika Serikat itu hampir pasti mengakuisisi saham mayoritas di Everton. Pembicaraan dengan pemegang saham mayoritas, Farhad Moshiri, terus dilakukan dan berjalan lancar. Ini bukan pertama kalinya 777 Partners dirumorkan membeli Everton, tapi sejak April lalu. Pep Guardiola telah kembali ke Inggris pada hari Rabu guna membantu persiapan Manchester City untuk menghadapi pertandingan kontra West Ham United. Sebelumnya, Guardiola absen saat The Citizen merengkuh kemenangan atas Sheffield United dan Fulham di Premier League setelah menjalani operasi untuk masalah punggung pada bulan Agustus. Guardiola kini sudah pulih dan akan dampingi City tandang ke markas West Ham United di hari Sabtu. Barcelona adalah klub yang masih aktif mengincar beberapa pemain, termasuk Bernardo Silva dan Dani Olmo, meski bursa transfer musim panas ini telah ditutup. Kendati demikian, Barcelona tidak mampu mendatangkan Bernardo dan Olmo karena situasi keuangan yang belum stabil. Meskipun begitu, Bernardo dan Olmo dilaporkan bakal kompak untuk membuka peluang untuk bergabung dengan Barcelona. Dilansir dari Vichages, Bernardo Silva telah menolak klausul pelepasan yang tinggi dari nilai patokan Manchester City. Di sisi lain, Dani Olmo juga melakukan hal yang sama walaupun menerima perpanjangan kontrak dari RB Leipzig. Babak grup Asian Games tahun ini digelar di Cina mulai 19 September 2023 sampai 24 September 2023 nanti. Timnas Indonesia U24 tergabung di grup F. Anak asuh Indra Syafri mulai akan bermain pada Selasa 19 September 2023 mendatang pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Lawan yang dihadapi pertama kali adalah Kyrgyzstan. Lawan lain yang menanti adalah China Taipei pada Kamis 21 September pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan Korea Utara pada Minggu 24 September pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!